keras untuk keluarga kita, kalau ada utang kita bayar hutang kita, berdoa. Karena biasanya kalau berdoa lancar rezekinya. Tapi ngomong-ngomong soal berdoa nih, mungkin di jamaah pernah ngerasain juga ya. Ada yang kelilit utang nih misalnya ya. Berdoa katanya menyelesaikan masalah. Bib, ada yang udah sholat tahajud, Bib, biar bayar utangnya cepat lunas, udah berdoa. Tapi nggak lunas-lunas juga, nggak kebayar juga. Itu penyebabnya apa, Bib, kalau kayak gitu? Habib Nabil, mohon penjelasannya, Bib. Baik Mas Soni. Izin Habib Usman, Ustadz Syam, dan juga Mas Randy. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi bagaimana kalau misalnya kita sudah berusaha, sudah berdoa, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala belum berikan kesempatan kita membayar. Ada satu ayat di dalam Quran yang menjelaskan kepada kita, kata Allah, ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tidaklah satu hal keburukan yang datang kepada kamu itu akibat perbuatan kamu sendiri, ya. Dalam bentuk jama' Allah sebutkan ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum, ya. Apapun musibah yang datang sama kamu itu karena tingkah laku kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, kalau kita susah dalam rezeki, susah dalam bayar hutang, susah dalam penghidupan, coba kita lihat bagaimana kita selama ini kepada Allah, ya. Kenapa? Karena setiap dosa itu betul-betul menutupi hati, membuat kita susah, ya, dalam hidup. Kata baginda Rasul SAW, idza adnabal abdi nuqita fi qalbihi nuqtatan sauda. Apabila seorang hamba itu berbuat satu dosa saja, itu diberikan titik hitam di hatinya. Fa in taba saqul alaihi. Kalau dia segera bertobat, dihapus sama Allah. Fa in zada fazadat. Kalau dia nambah dosanya, tambah lagi. Terus begitu. Sampai kemudian ada orang yang hatinya hitam legam. Kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Perbuatan dosa mereka itu yang menutupi hati mereka. Nah, jadi jauhi dosa. Kita muhasabah terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Apa benar apa enggak. Sehingga kemudian sama Allah dikasih kesulitan terus menerus. Mungkin juga kita jauh dari Quran. Jauh dari syariat selama ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh daripada syariat itu. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, diberikan kehidupan yang berat, kehidupan yang sempit, gitu ya. Nah, kalau kita mengalami seperti itu, coba kita lihat, oh selama ini saya memang jarang sedekah, selama ini saya jarang sholat tepat waktu, sholatnya ditunda terus, selama ini saya sholat sunnah bahkan nggak pernah, bangun malam nggak pernah, sholat duha juga nggak pernah, ya bagaimana Allah mau nolong kita, ya. Bahkan sama Allah dikasih hati yang galau terus. Ya, udah hidupnya susah, hatinya juga galau. Aduh, ya. Lengkap tuh. Jadi mengerikan sekali, ya. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menghimbau ya kepada kita sekalian, yuk kita perbaiki kehidupan kita. Kalau kita disusahkan dengan bayar hutang, dengan kehidupan yang berat, mungkin selama ini banyak dosa yang kita lakukan sehingga kita harus dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Ganti banyak berbuat amal soleh, banyak sedekah, banyak bantuin orang, banyak doain kaum muslimin. Insya Allah Allah berikan kemudahan sama kita sekalian. Jadi itu diantara cara supaya kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan semua urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berarti kita introspeksi diri dulu ya. Betul kita masih sekali, banyak Mas dosa Soni. apa enggak. Dan kalau misalnya kita ngerasa banyak dosa, kita juga bukan cuma minta sama Allah, tapi mendoakan orang lain ya, Bib. Ya. Betul, supaya lebih banyak pahalanya. Supaya lebih banyak pahalanya, Masya Allah. Terima kasih Habib Nabil untuk penjelasannya.